doanya ya. Siapkan temannya untuk berdoa. Ada siapkan. Siap, Kak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Azila, Anugrah, Asifa, Agung, Azira, Aldi, Karisa, Dwi Hafiza, Zaki, Febri, Karina, Fazlan, Kami, Filza, Nyovan, gimana? Ada kabarnya? Mustafa, Fariza, Alfak, Paula. Ini ada temannya yang sudah datang ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk Al-Fatihah sebentar ya. Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekka. Belajar untuk belajar? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru kita hari ini, Ibu mau menanya atau mengulang kembali pelajaran kita yang minggu lalu. Belajar tentang apa kita? Al-Hujurat dan surat Al-Maidah. Ya. Kalau surat Al-Maidah itu menjelaskan tentang apa? Tolong menolong dalam berbuat baik dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Sudah menjelaskan tentang apa?
Kemudian juga dapat menyebutkan hikmah beriman pada dan kadar, serta dapat menyebutkan contoh pada dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi materi kita hari ini adalah menerima qada dan qadar. Menerima qada dan qadar itu termasuk ke dalam salah satu iman. Yang keberapa? Yang keenam. Apa artinya iman? Percaya. Kita mempercayai bahwa ada qada dan qadar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semua itu adalah ketetapan Allah. Adanya siang dan malam itu juga merupakan ketetapan Allah. Nah, kamu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu juga ketetapan oleh Allah. Jadi semua yang ada itu di bumi ini adalah ketetapan Allah atau disebut dengan qada. Nah, jadi qada itu apa tadi? Ketetapan. Nah, coba diperjelas caranya. Qada adalah keputusan atau perbedaan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini qada. Jadi qada itu arti secara bahasa artinya keputusan Allah. Sedangkan secara istilah qada itu keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluknya, itu seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang qada itu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Siapa yang bisa membacakannya? Coba jelas, jelas suaranya ya. Ya. Kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Dzalika Allahullahi yaqiru. Nah, supaya bisa baca artinya, lagi. Ya, coba aku. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menentukannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi maksudnya adalah setiap telah direncanakan oleh Allah itu telah ada dalam kitab, ada Lauh Mahfuz itu sebelum bumi ini diciptakannya. Nah, ini ada contoh qada. Yang pertama, kita lihat qada. Matahari terbit dari timur dan barat. Nah, itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita rubah. Kalau dia telah berubah terbitnya nanti terjadi lagi hari kiamat. Kemudian yang kedua, kematian pasti datang. Walaupun kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kematian itu pasti akan menimpa diri kita. Sama juga seperti kiamat itu pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi semua itu telah direncanakan oleh Allah. Nah, jadi qada itu merupakan ketetapan atau rencana Allah. Maka qadarnya itu adalah pelaksanaan dari qada tersebut. Yang ketiga, contohnya bunyi Serta planet aja harusnya. nah, itu juga telah ditetapkan oleh Allah. Nah, setelah kita mempelajari
Maka ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada mereka itu. Yang pertama, kegiatan lainnya itu tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda ya. Kemudian yang kedua, ya, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, yang keempat, ya, dari mulai awal ibu menerangkan tadi sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah paham semua? Sudah? Kalau sudah, ibu mau mengadakan gamenya. Gamenya nanti harus jawab pertanyaannya. Gamenya tentang koda dan koda itu ya. Nah, ibu tunjuk kamu atau kamu yang maju. Maju aja ya, dari kelompok sini dulu. Coba maju silakan. Nanti kamu jawab pertanyaannya ya. Nanti kalau temannya yang depan tidak bisa jawab, boleh teman yang di belakang maju. Oke Pak, majulah. Nah, coba deh. Jadi itu ada apa? Ibu, ini kan, apa? Santai ya. Pakai tangan, kita kenaan berapa? Ya, kalian berapa yang begini kan? Nah, ini kan, benar kan? Tunggu, kan? Nah, apa pertanyaannya? Arti koda secara istilah. Apa tadi? Tadi sudah minta jelaskan ya. Keputusan. Bisa adik? Coba bantu temannya yang di belakang. Coba bacakan tadi ya Pak. Mana? Ya, sudah benar tapi kurang lengkap. Coba. Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu jawabannya ya. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita ya. Contoh ini lagi siapa yang mau maju? Saya mau maju. Nah, ini berapa Dina? Mas? Bang, bukan arti koda secara bahasa apa tadi? Ya, bagus ya. Jadi arti koda secara bahasa keputusan hal. Jadi keputusan itu. Ya, sebutkan dua hikmah beriman kepada pada. Pertama, ya, pergi ke sekolah tepat waktu. Dua, ya, pergi kegiatan lain tepat waktu. Tanpa ada temannya, ada temannya yang di sini. Apa temannya lagi? Sudah? Ya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua ya. Yang tadi tepuk tangan buat temannya. Lagi. Aku. Yang mana? Yang kan? Ya. Jangan berapa ya. Ada soalnya tiga lagi. Siapa lagi yang mau maju? Yang lain lagi nak? Kadiza, coba Kadiza.
pelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya Ibu mau bertanya lagi, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah kita tutup lagi ya. Besok kita sambung lagi. Sebelumnya kita berdoa untuk pulang dulu. Silakan bertanya. Sebelum pulang, mari kita bersyukur.